Amolongo, halo teman-teman, kembali lagi di PDKT Podcast di Kota Timika. Kali ini Bea Cukai Timika punya program podcast yang namanya PDKT. PDKT itu adalah podcast di Kota Timika, di mana di sini kita akan ngobrol dengan beberapa narasumber yang ada di kantor Bea Cukai terutama. Dan pada saat kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol sama Bapak Saifuddin Zuhri. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi ini kita kalau bisa apa? Oh iya, betul. Iya. Iya. Jadi ini kita ngobrol santai aja, Pak. Oke. Kayak biasanya gitu. Jadi Pak Saifuddin Zuhri ini kelahiran Jakarta dan merupakan salah satu pejabat yang udah lama di sini. Udah berapa lama Pak di Kota Timika, terutama di Bea Cukai Timika sih? Di Timika ini saya sudah 3 tahun, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Iya. Rencana sampai kapan Pak? Aduh. Waduh, ini yang agak ditunggu. agak berat ini. Iya. Oke, gitu. Menunggu. Menunggu. Semoga Semoga disegerakan. disegerakan. Iya. Ini kantor ini kan agak jauh. Oh ya teman-teman, buat informasi teman-teman aja nih ya, kita kalau ke kantor itu harus naik mobil nih. Naik mobil. Mobil benar. Mobilnya itu mobil bukan sembarang mobil, asik. Mobilnya itu mobil yang memang khusus untuk jalan tambang, karena kita perjalanan tambang itu menempuh waktu sekitar 30 menit ya Nan ya? Oh, lebih. Lebih bahkan Karena gitu. kita di limit. Iya, mobilnya di limit. Kita nggak bisa ngebut di sini. Kalau kita Iya. ngebut bisa ya beberapa. Iya, agak barat. Ada beberapa anggota pernah lah Iya, nggak jadi ke Malang. Ini mengingatkan juga buat teman-teman ya, safe drive teman-teman. Hati-hati, safe drive ini. Safety first. Safety first, betulnya. Untuk kantor nih, kantor kan komandan udah termasuk yang paling lama di sini gitu. Dan mengamati lah mekanisme kepegawaian di sini, mengingat 90% pegawai di sini tuh teman-teman pendatang gitu, bukan warga lokal sini, bukan warga asli sini gitu. Nah itu kira-kira termasuk saya sendiri kan, termasuk saya bukan warga asli sini gitu. Nah kesan pertama kali gitu, pas dengar kota penempatan kan, dapat skep. Iya. Kita sebelumnya Amamapare. Iya. Dan banyak orang yang nggak tahu Amamapare itu apa. Nah itu juga Itu tuh. daerah mana? Kalau saya ya Nanya, saya pas pertama kali penempatan di sini gitu, lihat skep Bea Cukai Amamapare ini di mana ini kan, ya? tidak tahu di tempat daerah di mana. Mohon maaf, aku juga yang sudah lama kadang-kadang nggak tahu Amamapare itu Iya. sebenarnya. Itu dan terus saya searching ternyata pinggir laut. Pinggir laut. Di zoom out lagi, kayak kenal di pulau kan. Ternyata di Papua. Nah, kalau komandan sendiri pas mendengar skep pertama kali di Amamapare itu gimana sih kesannya gitu pertama kali? Sebenarnya pada saat pertama kali dengar ada skep ya. Ada skep dulu nih. Nah, itu sih kita biasa aja. Biasa aja. Karena itu memang dinamika kerja kita kan. Oh iya. Kita nggak pernah Biasa, bisa lama bertahun-tahun sampai di satu tempat aja. Iya betul. Karena memang udah komitmen kerja kita juga untuk di seluruh Indonesia kita kerja. Iya. Nah, cuma yang jadi kita kagetnya itu Waduh, kaget ya. penempatan kita tuh di Amamapare. Waduh, di mana tuh? Di mana itu? Nah, itu ya. Kita sempat tanya-tanya Amamapare di mana? Iya. Ternyata di Papua. Papua dan Ya sudah lah. ya udah. Gimana lagi Di Nan? mana lagi? Itu sudah komitmen kerja Kewajiban kita. kita ya Nan ya sebagai seorang Bea Cukai. Dia juga. Bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, kita itu kan di sini Bea Cukai itu memungut biaya masuk, biaya keluar, dan cukai. Cukai. Nah, di Timika ini yang paling besar itu adalah penerimaan biaya keluarnya, hampir 50%. Waduh, luar biasa berarti tahun kemarin. Iya. Dan itu semua bahasa yang hitung ya? Nah, saya cuma bagian menghitung, tapi rekan-rekan di Timika itu Oh, di Timika. kerja sama tim kita. Iya. Gini nggak? Terkait sama biaya keluar nih Nan. Ya. Pengguna jasanya ini siapa yang menyumbang biaya keluar paling banyak? Oh ya, kita itu kan ada di Timika. Iya. Sebenarnya kita sebelumnya itu kita memiliki pengguna jasa yang paling besar itu PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia. Dan itu mungkin sudah pada tahu kali ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu apa itu PT Freeport Indonesia.
Pasti kebayang dengan Freeport emas. Wah, emas. Itu sering banget saya ditanya sama teman, lu dapat emas nggak di situ? Emas apaan? Mas Adit ada. Iya. Oke. Nah, PT Freeport itu dia itu ada kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Nah, itu memang menjadi salah satu pengawas kita juga kan. Itu juga pelayanan kita di situ. Nah, penerimaan kita itu dari biaya masuk, biaya keluar, dan pungutan cukai dan pajak-pajak lainnya. Jadi itu memang triliunan kita setiap tahunnya. Banyak ya, Dan? Banyak sekali. Nah itu pengguna jasa di Timika tuh apakah hanya Freeport atau ada pengguna jasa lain yang dilayani oleh Bea Cukai gitu? Karena banyak sekali notabene di masyarakat tuh berpikir Bea Cukai Timika hanya melayani Freeport gitu, nah. Oh iya, makanya sebelum-sebelumnya memang kita itu fokus ke melayani PT Freeport Indonesia. Tapi dengan berkembangnya zaman, kita ada istilah ingin memajukan di daerah kita. Nah, kita jadi memberikan pelayanan juga ke yang lain gitu. Iya. Sesuai dengan fungsi Bea Cukai sendiri kan. Iya, betul. Nah, kita itu jadi ada beberapa eksportir dan penerima cukai. Oh, pengusaha cukai juga ada di Timika juga ada. Oh gitu. Jadi pengguna jasa di Timika ini nggak cuma Freeport aja ternyata gitu, ada eksportir lain. Oh iya, sudah berubah. Ada pengguna jasa di bidang cukai juga gitu ya, Dan? Iya, benar. Untuk eksportir ini, saya tertarik dengan eksportir selain Freeport gitu. Itu Timika yang notabene ya agak terpuruk mungkin pasca pandemi ini. Ya. Pasca pandemi agak terpuruk kegiatan ekonominya. Bagaimana Bea Cukai Timika tuh bisa merintis eksportir baru di kota Timika gitu? Nah itu dia. Ya, ini jadi ya semangatnya rekan-rekan kita di Bea Cukai Timika. Itu memang luar biasa banget. Mungkin aku bisa cerita ya. Kita kan sebenarnya ekspornya tambang sebelumnya ke PT. Potensi utamanya ya di kota Timika gitu. Tapi kita mulai untuk meningkatkan ekspor dengan komoditi non tambang dari Timika langsung. Dan ini menjadi nilai tambah daerah kita juga nih. Kalau kita bisa mewujudkan ekspor selain non tambang, kita menjadi nilai tambah juga buat ini ya, daerah kita ya. Betul ya, betul. Daerah Papua. Dan saat itulah kita mulai koordinasi dan sinergi dengan instansi-instansi seperti Pemda, BKIPM, Karantina Pertanian, BI, KPP, BPOM, dan lain-lain untuk membentuk klinik ekspor PACE namanya. Kita itu membuat klinik PACE untuk ekspor. Iya, jadi itu semacam kantor bantu untuk teman-teman yang mau ekspor atau konsultasi ekspor lainnya gitu ya, Nenek. Bisa langsung ke klinik ekspor. Benar. Kan kita kayak itu dia, karena kantor kita jauh dari kota ya. Sedangkan eksportir itu rata-rata di kota mereka. Iya, betul. Nah, kita itu jadi istilahnya jemput bola ke mereka kalau ada ekspor itu. Iya sih. Dan itu sempat memang membangun ekonomi daerah sini juga sebenarnya. Iya. Jadi ada cerita ya sebelumnya kayak Panasar lah. Oh iya. Oh iya, buat mohon izin Dan, untuk teman-teman yang belum tahu, Panasar ini salah satu pengusaha kepiting ya Dan ya? Iya. Eksportir itu yang baru gitu. Oh iya, baru banget di Timika gitu dia ekspor. Sebelumnya kan dia itu hanya nelayan biasa ya. Cuma tapi ingin ekspor gitu loh. Oh, ada keinginan untuk ekspor. Iya. Karena sebelumnya kalau dia itu ekspor pasti bukan dari sini, tapi lewat ke Jakarta dulu atau gitu. Kemana dulu gitu. Ya, padahal dia bisa ekspor langsung. Sebenarnya bisa langsung karena di sini ada Bea Cukai. Oh, jadi sebenarnya eksistensi Bea Cukai Timika tuh kerasa banget di sini tuh karena bisa membuat eksportir baru, mengasistensi langsung eksportir baru gitu. Iya benar. Luar biasa sih emang perjuangannya, udah jauh dari keluarga, perjalanan jauh, masih sempat mengabdikan diri jemput bola gitu ya Nada. Luar biasa. Dan itu dilakukan selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. 3 tahun. Jadi menghitung-hitung ya. Oh gitu. Kalau misalnya gitu ya, momen yang paling komandan ingat, paling menyenangkan di kota Timika ini apa? Selama penempatan di Bea Cukai Timika gitu. Selama penempatan di Bea Cukai Timika ya? Iya, yang momen yang paling berkesan tapi yang seneng lah, yang seneng kan? Senengnya ya? Iya, seneng dulu lah.
kita itu senangnya itu kita bisa berbaur sama masyarakat. Oh, Jadi walaupun kita di kantor lokasi kita terpencil, iya. tapi kita ada beberapa masyarakat di dekat kantor kita. Oh iya betul. Itu namanya Karaka, tahu ya. Iya. Dan kita setiap tahun itu berbaur sama mereka. Betul. Pada saat ulang tahun ini 17 Agustus. Oh iya. Pasti Hari ketemu kemerdekaan. mereka, ya. Iya. Terus kita ada acara juga custom goes to school dan mereka tuh senang banget kalau kita datang. Oh di Kampung Karaka itu ada sekolah ada ya? Ada, Oh, iya. walaupun Oh iya. beda banget ya dengan kondisi di kota-kota Iya. besar. Oh jadi kalau buat teman-teman yang nyari gitu ya, cari aja itu Kampung Karaka, Kampung Amamapare gitu. Amamapare. Oh ya Karaka artinya kepiting gitu. Karaka artinya kepiting gitu. Amamapare gitu. Itu dia seperti desa apung gitu. Saya bilang desa apung juga bukan rumah panggung di atas sungai gitu. Jadinya mereka itu di situ hidup di situ, warung di situ, ada sekolah juga di situ dan Bea Cukai Timika datang ke sana untuk melakukan kegiatan Bea Cukai mengajar di situ dah. Ya, Oh, kita hampir setiap tahun ada acara. hampir setiap tahun di Iya. situ. Dan mereka itu pasti senang banget kalau kita datang. Luar biasa. Bahkan beberapa instansi kalau mau ada acara sosialisasi biasanya mereka mengajak kita juga gitu. Karena dianggap kita yang lebih paham ke sana, lebih sering ke sana. Kita sering gitu. ke sana gitu. Luar biasa. Iya sih. Itulah senangnya kita. Tuh, jadi pengalaman yang tak terlupakan. Ya, benar. Iya. Tapi nggak lupa foto-foto pasti. Iya. Ini karena dan saya ini terkenal memang paham lah masalah potret memotret, foto memfoto ini paham banget ini. Itu. Nah ini pertanyaan agak berat. Ya betul. Susahnya apa nih? Dukanya. Aduh. Apa? Dukanya itu apa ya? Apa tuh? Ya kayak kayak acara kita ke sekolah itu kan, kita Iya. ngeliat anak-anak, kita kan berusaha jadi inget gitu sama anak kita sendiri yang di rumah. Aduh, ini dia. Kalau saya sih, ya belum punya nenek. Nah. Masih suka membujang gitu. Nah, Tapi rindu akan keluarga gitu kan. ya, tetap keluarga. Iya. Jadi ya itu dia, kita jadi dukanya itu ya kita jauh dari keluarga dan apalagi kita jauh dari ini ya, dari kota ya. Jadi Iya. kadang-kadang berbeda banget gitu loh ininya. Atmosfernya, Atmosfernya, rasanya gitu. Rasanya ya benar. Makanan kita beda kadang. Oh iya. Ya seadanya aja kan ya. Ya gitu. Agak rindu dengan keluarga. Ya benar. Ya semualah pasti adanya namanya Bea Cukai gitu, kita penempatan di ujung ke ujung, bukan daerah itu menjajaki sebagai pendatang, merindukan keluarga di rumah gitu ya. Benar. Makanya kita di sini juga berusaha untuk menjadi keluarga. Betul. Bea Cukai Timika memang lebih kerasa sih untuk Iya. rasa kekeluargaan, Kekeluargaan. saling memiliki, saling peduli gitu sih. Harus. Iya sih. Luar biasa banget. Ini banyak pelajaran yang bisa diambil sih di sini. Dari perjuangannya 3 tahun di sini. Ya, semoga harapannya ya, untuk Bea Cukai Timika ke depan seperti apa? Harapannya ya Bea Cukai Timika harus menjadi lebih baik lagi, karena apa ya, sekarang zamannya sudah globalisasi ya. Jadi kalau bisa kita jangan ketinggalan, kita ini selama ini sudah ketinggalan. Kalau bisa kita benar-benar maju terus, lebih baik lagi untuk menunjukkan kalau BC Timika itu bisa sejajar sama kantor-kantor besar lainnya. Betul, luar biasa. Ya, terima kasih Komandan Ya, atas nasihat, ceritanya, sharing luar biasa sekali pengalamannya, sesuatu yang buat teman-teman yang mendengar atau melihat nanti sebagai pelajaran lah gitu, karena udah lama di sini banyak ilmu bisa diambil gitu. Karena ya kita sebagai Bea Cukai tahu lah penempatan jauh dari keluarga, tanggung jawab itu sebuah hal yang penting. Tapi semua itu harus dilakukan demi Bea Cukai makin baik. Bea Cukai makin. Iya. Oke, mungkin segitu aja Komandan. Siap. Podcast kita akhiri dalam 3, 2, 1. Cut.